berarti akulah atau anokihu dalam bahasa Ibraninya itu dirujuk Yesus, Pak. Oke? Ungkapan anihu oleh Yesus Kristus itu membuktikan dia adalah Allah. Mari kita pelajari ya. Misalnya dalam Yohanes 8 ayat 24. Konteksnya masih tetap Yohanes. Kita nggak lari dari surat Injil ini yang memang menekankan kepada keilahian Yesus. Yesus berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa itu enggak usah kita pedulikan dulu, bahwa akulah dia, anihu. Dia katakan, makanya dalam bahasa Inggris dikatakan apa? I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. I am he, anihu. Dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Akulah dia. Mari kita lihat apa korelasinya ini dengan haberit hahadasahnya. Itu dinyatakan apa? Anihu. Ketika di perjanjian lama Allah itu menggunakan anihu enggak? Ketika berkata ehye asher ehye, bener. Nah, coba kita lihat ya. Mungkin ini akan susah untuk dipahami, tapi mari kita melihat bahwa penggunaan kata anihu oleh Yod Hevave Sang Hashem itu yang dirujuk Yesus itu menekankan bahwa aku adalah firman di perjanjian lama yang pernah menampakkan diri kepadamu sebagai Mal'ah Adonai, Mal'ah Yod Hevave. Misalnya dalam Yesaya 43 ayat 11 itu dikatakan apa? Anokihu, Anoki Adonai Ye'en milba adai Mosya Anokihu anihu. Tapi dalam bahasa apa? Dalam bahasa Septuagintanya dikatakan apa? Ego hotheos. Jadi di Yesaya 43 ayat 1 Allah itu mengidentifikasi dirinya sebagai akulah aku. Ini yang dirujuk Yesus di perjanjian baru. Makanya dikatakan apa? Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, makanya Yesus itu berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ucapan Allah di perjanjian lama dengan ucapan Yesus di perjanjian baru itu sinkron. Ini tidak akan bisa dipahami, Pak, kalau kita tidak melihat konteks bahasanya. Akan susah. Begitu. Jadi kesimpulan dari penjabaran saya adalah bukan dagingnya Yesus itu yang kami sembah. Bukan dagingnya itu yang kami anggap sebagai firman. Tapi firman yang menjadi daging. Karena bagaimana akibat itu menjadi pengakibat. Itu nggak mungkin. Begitu. Jadi mungkin penafsirannya yang salah dalam hal ini. Gitu. Kembali lagi kepada interlineariasinya. Demikian, silakan Pak Juma. Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit sebelumnya. Oke, baik. Gini, saya tadi mengambil data EHY itu kupikir adik saya ini sudah paham, ternyata masih minim gitu ya. Mohon maaf. Ketika Tuhan dialog dengan Nabi Musa bertanya kan, masa mau Omar Elehem? Saya harus mengatakan apa ya Tuhan kepada mereka? Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Itu kan dialog. Musa bertanya kepada Tuhan, wahai Tuanku, ma Omar Elehem, apa yang harus aku katakan kepada umatku? Maka Tuhan mengatakan, katakan kepada mereka ehye. Bukan kemudian Tuhan mengatakan, aku ini adalah ehye, bukan. Tetapi kamu mengakulah kepada umatmu, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Jadi Nabi Musa diminta untuk mengaku sebagai Tuhan kepada umatnya. Sama yang diuraikan oleh Yesus. Tadi saya pikir ilmunya sampai ke sana. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Theos, maka dia adalah Allah. Ternyata Anda tidak sampai pada poin itu. Yesus mengaku Tuhan sekalipun, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, mengaku pencipta sekalipun, yang pencipta bukan dirinya. Dia hanya menyampaikan firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Jadi pernyataan Yesus bukan meliputi kodratnya dia, tetapi menyampaikan kodrat yang meliputi sang pengutus. Nah, kembali kepada tema tentang logos dan theos. Coba Anda pikirkan lagi ya. Adik saya ini coba pikirkan lagi. Ketika Anda mencoba membangun narasi
Di dalam Yohanes 1 nomor 1, loncat ke Yohanes 14. Nanti kita buktikan. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di situ ada dua oknum, ada dua pribadi, ada dua hakikat yang berdiri sendiri, kemudian digabungkan menjadi bersama. Logos, Theos. Sekarang yang menjadi daging, yang menjadi manusia sopo? Theos atau Logos? Logos yang menjadi daging. Theosnya kemana? Tetap aja berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Yang bisa menjadi makhluk adalah yang terlontar keluar dari lisan Theos. Yang terlontar keluar dari Theos itu adalah lisan Logos. Logos ini yang menjadi daging. Makanya ketika Logos ini berbicara, dia selalu mengatakan Theosku di surga, Theosku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sang Theos yang mengutus aku, Theoslah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suara Theos, rupa Theos kamu tidak pernah lihat. Sementara yang berbicara di situ Yesus yang katanya adalah Theos itu sendiri. Coba logikanya dipakai. Oke. Sabar, sedikit lagi. Yang lain tolong jangan ganggu sedikit lagi, waktu kami tinggal 30 menit. Saya juga ada kepentingan, ada pekerjaan. Jadi ketika dikatakan firman itu bersama-sama, yang menjadi daging siapa? Yang menjadi daging itu adalah firman. Firman yang menjadi daging, bukan Theos yang menjadi daging. Makanya sang firman, makanya sang Yesus ketika datang dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa? Sang berkehendak itu Theos. Theosnya masih di atas di surga. Sementara Yesus ini adalah Logos yang terlontar dari mulut Tuhan. Ketika Anda bernarasi kemudian dalam Yohanes 1 nomor 14, ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di sana. Yang kita lihat Ake Amarsita itu jelas kejayaannya, doksan itu dari siapa? Otomatis dari sang Theos. Itu jelas. Lalu dia katakan doksan hos monogen para patros. Kemuliaan yang diberikan kepadaku dari sang Theos, dari sang Bapa. Kemuliaannya pun diberikan, tugasnya pun diberikan, ucapannya pun diberikan. Jadi unsur bahwa dia itu adalah Theos itu sendiri nggak ada sama sekali. Yesus itu gugur semuanya. Jadi kesimpulan saya, ya, sebelum ditanggapi, pada mulanya adalah Logos itu bersama-sama dengan Theos yang berubah menjadi manusia. Kemudian itu adalah Logos yang keluar dari mulut Theos, bukan Theosnya. Silakan. Kak Michael, saya izin sedikit saja Kak Michael. Saya izin ya. Pak Murhati saya izin ya. Oke. Pak Murhati boleh saya dibesarkan? Boleh saya besarkan? Boleh. Saya bawa yang satu. Selamat siang Bang Zuma. Lama nih nggak diskusi. Siang. Ya. Bang Cita, ya. silakan. Saya to the point ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini adalah firman ya, oke ya. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala jadikan. Berarti kita melihat ada dua perbedaan di sini. Yang pertama adalah segala sesuatu ini adalah konstruk ciptaan karena segala sesuatu dijadikan oleh. Nah, dia di sini jelas pencipta atau sang firman tadi adalah pencipta. Nah, sang firman yang adalah pencipta, sebelum lari ke ayat 14, kita baca pelan-pelan deh. Ya. Dalam dia, sang firman ya, ada hidup, oke ya. Di hidup itu adalah terang manusia. Nah, kemudian firman itu disubstitusikan dengan terang. Kemudian terang itu bercahaya. Ini masih ngomong mengenai sang firman atau prainkarnasi Yesus ya. Kemudian terang yang sesungguhnya, nah ini ya, ini masih mengenai sang firman. Terang yang sesungguhnya, the real ya, menerangi setiap orang apa? Di sini apa? Sedang datang. Jadi sang firman sedang datang. Nah, ayat 11 dikatakan apa? Ia, sang firman itu apa? Ia datang. Sekali lagi ya, ini penegasan bahwa sang firman yang menciptakan segala sesuatu tadi sedang datang dan ia datang. Lalu dengan cara bagaimana? Dengan cara firman yang menciptakan segala sesuatu itu
menjadi manusia. Jadi dalam diri manusia Yesus Kristus itu, dia adalah sesungguhnya firman yang adalah Allah, yang pada mulanya dengan Allah, yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi tidak bisa ayat 1, ayat 2, ayat 3 loncat ke ayat 14. Nggak bisa, Bang. Dan saya sudah merangkan ini berkali-kali kepada Abang, tapi saya demi teman-teman yang di bawah ya, saya ulang ya, terang yang sesungguhnya apa? Sedang datang. Jadi sang firman itu sendirilah yang sedang datang. Nah, ayat 11 apa? Iya sang firman itu datang dengan cara apa? Firman itu menjadi manusia. Makanya di dalam diri Yesus Kristus dia memiliki dwinatur. Dia adalah sepenuhnya firman, yang mana firman itu tidak diciptakan, firman itu tidak bermula, dia khodim bersama Allah. Dan dia sepenuhnya apa? Manusia, punya tubuh jiwa roh manusia, benar-benar manusia. Kalau dia hanya sepenuh firman, maka dia tidak bisa mati disalibkan. Tapi kalau dia hanya sepenuh manusia, maka dia tidak bisa mengampuni dosa. Karena melalui penyaliban ada pengharapan akan penebusan untuk hidup yang kekal. Demikian Pak Murhati, terima kasih. Oke. Kasih. Silakan. Untuk Sedikit boleh saya tanggap yang tadi sebelum ke Dinamikael, boleh? Boleh, Boleh ya? Oke. Ya, silakan. Jadi saudara Cita, pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Siapa tuh? Yang pada mulanya itu adalah sang logos. Di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bukan logos yang menjadikan situ, tetapi theos yang menjadikan. Kalau Anda mengatakan bahwa yang menjadikan situ adalah logos, keliru besar Anda. Kecuali Anda tidak mau memahami apa yang tertera di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 nomor 11. Coba Anda lihat di situ. Apakah yang menciptakan di situ, yang terlontar itu adalah ciptaan atau pencipta? Segala sesuatu yang keluar dari mulutku. Di situ siapa? Theos. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh theos, bukan oleh logos. Sekali lagi, tolong ini dipahami dengan baik. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh theos, bukan dijadikan oleh logos. Logos itu alat yang dijadikan oleh Tuhan untuk memberikan instruksi terhadap apa yang Tuhan ingin ciptakan. Contoh, di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dengan berfirman, dengan memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti ada unsur mesin penggerak. Firman itu kemudian disuarakan, firman itu kemudian digerakkan, sehingga apa yang digerakkan oleh firman, itulah yang terjadi. Jadi terang, terang jadi. Jadi malam, gelap terjadi. Jadi bumi, bumi yang jadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh theos, dan tanpa theos tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Bukan logos. Logos itu alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya. Kemudian terkait dengan Yesus. Yesus datang di tengah-tengah kita. Boleh Anda menarasikan dialah theos itu, dialah logos itu, dialah Tuhan itu. Tapi apa pengakuan beliau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa ini yang disebut sang pencipta? Aku tidak bisa berkata dari diriku sendiri. Apa ini yang disebut sang pencipta? Nggak bisa. Jadi iman saudara silakan, tapi kenyataan dalam pernyataan-pernyataan Yesus itu tidak bisa Anda bantah. Silakan. Oke. Saya mau merespon beberapa hal tentang apa yang disampaikan Pak Juma ya. Saya bersyukur sekali bahwa diskusi ini produktif ya teman-teman, dalam artian berjalan dengan baik. Begini, yang pertama, ketika tadi Bapak Juma menyatakan gugur semua argumentasi, gugur. Saya pikir terlalu terburu-buru, membabi buta menyatakan gugur. Karena lagi dan lagi Pak Juma pun tidak bisa membantah argumentasi saya berkaitan dengan jawaban Anda yang Anda sampaikan, oh yang mencipta itu firman bukan theos. Tapi Anda pun tidak bisa menunjukkan kesalahan argumentasi saya berkaitan dengan theos and hologos. Firman itu adalah Allah. Saya percaya memang theos adalah sang pencipta. Tapi dinyatakan apa? Firman itu adalah Allah. Dalam ungkapan Yohanes 1 ayat 1. Karena Bapak juga tadi bawa Yohanes toh.
maka saya pun akan membawa pengungkap yang sama. Dan bagaimanapun nggak bisa dibantah. Kata theos itu menggunakan nomina, bukan adjektiva. Saya pikir kepada kaidah bahasa Yunani ini, teman-teman, kepada kaidah bahasa ini saja pun sudah menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Apapun serong kanan, serong kirinya itu nggak bisa. Kenapa? Karena untuk memahami hakikat Yesus dan lain-lain itu hanya bukan hanya ya, tetapi melalui translate-nya. Gitu. Jadi ketika tadi Bapak Juma berkata gugur dan lain-lain, argumentasi saya ini selalu berdiri kokoh dan tidak bisa dibantah. Kata theos itu menggunakan nomina bukan adjektiva, dan theos itu adalah logos. Itu bukan translate bahasa Indonesia, itu bahasa Yunani. Oke. Bahkan dalam Haberitnya pun dikatakan apa? Ya. Hu hayah. Bereshit et ha Elohim. Hu hayah. Nah, dari tadi sepertinya Bapak Juma tidak tidak menangkap ungkapan saya. Mungkin susah dimengerti atau apa, saya tidak mengerti ya. Tapi saya sudah menyatakan ungkapan ini harus Bapak mengerti dengan baik untuk huhayah. Yang dimana kata theos en hologos itu dalam Haberitnya dibuat apa? Huhayah bereshit et ha Elohim. Kalau tidak mengerti ini ya tidak akan bisa mengerti, Pak. Ini saya hubungkan dengan Musa, ya, saya hubungkan. Karena tadi Bapak bilang, oh Musa itu kan apa? Bagaimana tentang namanya? Oh, terus Allah berkata, Mashimu ma Umar alaihim, abatehem, selahani alaihim, pe'amiru, lima Hashimu. Nah, terus Bapak Juma berkata, oh tidak, itu hanya ungkapan saja. Karena, udah perkenalkan aku adalah aku kepada mereka. Allah berkata seperti itu. Tapi ini salah total. Sekarang saya tanya, kata haya dalam kata ehye itu bentuk kata kerjanya bentuk apa? Itu bentuk kal imperfect, Pak, dari kata haya yang digunakan Yesus tadi. Ini nih buktinya. Kata ehye itu bentuknya kal imperfect dari kata hayah yang digunakan Yesus tadi, yang menyatakan firman adalah Allah. Yang apa? Tentang apa? Tentang firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Hu hayah bereshit. Hu hayah. Dia. Hayah itu ada. Bereshit pada mulanya. Yaitu ha Elohim, Allah itu, menggunakan kata sandang ha. Ini yang digunakan untuk menyatakan Allah yang di perjanjian lama ini. Itu jadi ketika Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu menggunakan kata kerja hayah yang digunakan Yohanes menyatakan firman itu adalah Allah. Jadi sama-sama menggunakan kata hayah. Ini nggak bisa dibantah, Pak. Kata haya, yot he, itu artinya ada, to become. Kalau Bapak belajar bahasa Inggrisnya, to become, itu untuk menjadi. Jadi kata stem kal itu berarti ringan. Itu mempunyai kata kerja aktif yang sederhana. Nah, istilah kal itu lebih dikenal dengan istilah fa'al kalau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Dalam anggapan orang Ibrani tempo dulu, Pak. Orang-orang dulu lah. Karena nggak mungkin kita memahami bahasa Ibrani 3000 tahun lalu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Suatu tindakan itu senantiasa dikenal dengan dua cara, selesai atau tidak selesai. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada past tense, Pak. Nggak ada past tense, nggak ada present tense, nggak ada future tense. Yang ada itu hanyalah perfect dan imperfect dalam anggapan orang Ibrani tempo dulu. Nah, bentuk paling sederhana dari sebagian besar verba Ibrani itu tercantum dalam kamus kal perfect itu tadi, yang bentuk imperfect dari hayah. Yang berarti apa? Dia ada, tapi dulu, gitu. Dia menyatakan dia ada ketika Allah itu berkata menggunakan kata kerja hayah, itu artinya dia dulu itu ada. Ini artinya apa? Ya ini loh aku Tuhan yang memperkenalkan diri sejak dulu. Itu maksudnya ini yang dipakai Yohanes. Ungkapan Tuhan Allah Sang Yahweh itu yang dipakai Yohanes untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan firman itu adalah Allah. Ini nggak bisa dibantah, Pak. Karena kata bentuk haya itu bentuk person singularnya itu ani hayiti, ata hayita, at hayit, hu hayah, hi hayetah.
Jadi bentuk kata kerja sederhana yang belum selesai itu dibentuk dari kata kerja dasarnya. Itu awalnya ada prefix, akhirannya sufiks. Seperti nama Yesus, namanya itu dalam bahasa Yunani Yesu, tapi harus menambah sufiks x untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah laki-laki. Seperti nama Kava, tapi ditambah dalam bahasa Yunani disebut dengan apa? Kefas, ditambah s. Gitu. Ini nggak bisa dibantah. Kenapa? Ini kaidah bahasa, Pak. Ini bahasa mereka. Ini nggak bisa dibantah. Gitu. Jadi ketika Bapak bilang, oh ini gugur bla bla bla, bukan saya yang Bapak tuntut seharusnya. Kalau menggunakan bahasa, yang harus Bapak tuntut itu adalah orang perjanjian lama sana 3000 tahun lalu, 2000 tahun lalu. Jadi dari kaidah bahasa Ibrani sekalipun, saya tidak membawa doktrin ya Pak. Saya mau netral. Karena kalau saya bawa doktrin, Bapak akan bantah habis-habisan bla bla bla. Itu terpengaruh apa, terpengaruh itu segala macam ya, tai kucing lain-lain bla bla bla. Itu akan dibantah. Tapi ini bahasa. Nggak ada yang bisa bantah bahasa. Gitu. Jadi dalam kaidah bahasa Yunani pun dan bahasa Ibrani pun, ungkapan firman itu adalah Allah. Itu merujuk dari perkataan Yesus, perkataan Allah di perjanjian lama yang berbunyi apa? Ehye asera ehye, menggunakan kata kerja apa? Hayah. Jadi sama-sama menggunakan kata hayah. Nah, yang kedua, mengenai logika. Ketika tadi Bapak bilang bagaimana mungkin kemudian sang firman itu kan ada pemilik firman. Kemudian Bapak menyatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena jadi ini membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Argumentasi ini lemah, Pak. Kenapa saya katakan lemah? Berbicara tentang aku tidak dapat, itu di Yohanes 5 ayat 30. Ya, saya jelaskan sedikit ya, biar teman-teman yang di bawah itu mengerti. Agar tidak terkesannya itu tidak tumpang tindih teman-teman. Yohanes 5 ayat 30 itu dikatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Bapak ngerti nggak konteks Yohanes 5 ayat 30 ini apa? Ini tentang Musa menulis tentang aku. Nabi seperti Musa dalam Ulangan 18. Jadi di dalam hal ini bukan berarti Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dalam bagian tema ini, saksi itu yang ditonjolkan. Bapak jangan lupa ayat-ayat berikutnya. Dia berkata apa? Dan firman-Nya menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak jangan melupakan ini, Pak. Jangan ngebuang ini. Jangan menjadi maling. Mengambil yang mau, membuang yang tidak mau. Jangan lupakan ini. Gitu. Jadi ketika Yesus itu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yesus itu bukan sedang berbicara tentang bahwa Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itu tentang Musa yang bersaksi tentang Dia, menulis tentang Yesus. Dalam Yohanes ini, makanya Yesus itu ingin menekankan apa? Kalau Musa nggak bersaksi tentang diriku, kalau Sang Bapa tidak bersaksi tentang diriku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai apa? Sebagai Mesias. Karena seorang Mesias, seorang Nabi, dan lain-lain, itu harus tunduk pada hukum Dewi Ganda Saksi, Pak. Makanya itu, Tuhan Yesusnya kita itu, Dia lulus hukum Dewi Ganda Saksi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan kedewi gandaan saksi Yesus. Begitu. Jadi saya pikir itu hanya, yang ungkapan tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan dalam konteks Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan konteksnya, Yesus itu sedang berbicara tentang kesaksian. Bahwa ketika Yesus itu tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak ada kesaksian tentang dirinya. Makanya Yesus merujuk apa? Aku adalah akulah Dia. Begitu. Jadi memahami ayat-ayat Alkitab itu harus holistik, Pak. Nggak boleh ambil yang satu buang yang lain. Begitu. Ya demikian, silakan. Iya, ucapan yang sama. Saya juga mengatakan kepada adik saya ini, mengambil data dari kitab perjanjian baru itu nggak bisa seenak perut yang mendukung ketuhanan manusia Yesus Anda jadikan sebagai acuan untuk kemudian mengambil data dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Nggak bisa. Nah, kemudian kalau Anda kemudian mengunggulkan pengakuan Yesus, akulah Dia,
Akulah dia, akulah dia. Ingat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, makanya saya katakan, sekali Anda mengambil data, pelajari semuanya. Jangan cuma ambil satu data kemudian Anda membantah data yang satu. Yesus mengatakan penyesat itu akan datang. Aleuson tai epito anomati. Apa yang dikatakan? Kamu legontes ego eimi. Penyesat itu akan mengatakan, akulah dia, akulah sang Tuhan, akulah sang Theos, akulah sang YHWH. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Pesan itu sangat akurat dan ada dalam kitab saudara. Sedangkan yang Anda unggulkan adalah pengakuan Yesus yang mengatakan tentang dirinya, akulah dia. Sementara penyesat itu ciri-cirinya adalah ketika dia datang mengajarkan akulah dia, akulah Theos. Sedangkan pengakuan Yesus akulah dia itu terkait dengan ketika ia ditanya, siapakah yang menyembuhkan orang ini, yang menyembuhkan orang buta ini, yang membuat orang lumpuh ini berjalan? Yesus mengatakan akulah dia. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan ego emi, aku adalah aku, eser Yesus mengatakan apa? Rujukannya kepada kitab Taurat, di mana pengajaran Nabi Musa menerangkan bahwasanya dia pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mengaku Tuhan kepada kaumnya. Jadi Yesus pun mengaku Tuhan karena Musa melakukan itu. Makanya rujukannya kepada Musa yang tadi. Makanya Yesus ketika dikatakan di dalam kitab saudara Yohanes 10 nomor 34, kan jelas tuh. Himam hoti ego eipa theo aiste. Dia mengatakan dirinya. Siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tapi apakah betul aku Yesus adalah Tuhan? Bukan. Aku bukan Tuhan. Nah, saya kasih logika sederhana kepada Anda ya. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Theos. Itu yang Anda pahami di dalam Yohanes 1 nomor 1. Sehingga apapun kemudian jabarannya, ya, itu adalah Theos. Itu keliru tuh. Itu keliru. Firman ini kemudian melakukan reaksi. Reaksi firman ini kemudian melahirkan satu kondisi di mana Gabriel datang kepada Maria. Sekali lagi, firman melakukan reaksi. Reaksinya melahirkan Gabriel kemudian sampai kepada Maria. Lalu apa yang terjadi? Maria mengandung. Maria hamil. Apakah Theos yang dikandung? Bukan. Theos tetap di singgasananya. Sesederhana itu. Jadi kalau kemudian Anda ingin menjadikan Yesus itu adalah sang Logos, sang Firman, di mana ilmunya? Kemana perginya? Hendak seperti apa? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, pengakuan dirinya sebagai Logos kan sudah dia jelaskan. Himon hoti ego eipa teu este. Jadi siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia sendiri itu adalah firman itu sendiri. Dia Tuhan itu sendiri. Artinya Yesus ini laksana saya dengan HP saya. Saya menyatakan diri saya melalui HP yang ada di depan saudara. Apakah saya adalah HP? Bukan. Yesus yang sedang menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada Bani Israel bahwa dirinya yang datang ini adalah utusan Tuhan. Maka sebagai utusan Tuhan, Yesus menyatakan dirinya Tuhan sekalipun tidak membatalkan kalau dirinya itu adalah manusia. Apa buktinya? Ketika kemudian Yesus datang kepada Bani Israel, dia menyampaikan firman, dia menerima firman. Kalau dia firman, kalau dia sang firman, kalau dia sang Theos, dia menerima firman dari siapa? Anda mengatakan kematiannya Yesus itu kemanusiaannya. Anda mengatakan yang kami sembah itu bukan dagingnya. Ini sudah membuktikan bahwa Yesus yang datang itu bukan Theos. Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Anda mau mempretelin Yesus dengan perkataan apapun, tetap aja pengakuan Yesus itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Anda mengambil narasi dari kitabnya Musa, jelas sekali ada di dalam Lukas 24 dikatakan data nomor 44 tentang aku, dibicarakan di dalam kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Aku akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di Taurat mana tertulis? Ada? Nggak ada. Berarti apa yang Anda sampaikan itu tidak terbukti. Itu yang pertama. Kemudian secara histori,
Apakah kemudian orang-orang Yahudi hari ini ada yang menerasikan tentang Tuhannya seperti yang Anda narasikan barusan? Oh, Tuhan kami sekarang sudah menjadi manusia, mati, dan itu dituhankan oleh orang Kristen. Ada? Tidak. Apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang Anda anggap benar berdasarkan pemahaman Anda sebagai Kristen, bukan berdasarkan terhadap pemahaman yang empunya kitab terhadap Tuhannya. Jadi Yesus ini Anda kemudian lengkapi dengan perangkat-perangkat yang ada di dalam kitab saudara untuk dia dianggap sebagai Tuhan. Sementara pengakuan Yesus mana? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Tuhankah dia? Logoskah dia? Tidak ada. Jadi kembali kepada Yohanes 1 nomor 1, antara logos dan theos itu berbeda. Yang menjadi daging itu adalah logos, theosnya tetap ada. Artinya benarlah pengakuan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu siapa yang menganggap Yesus itu adalah theos itu sendiri? Anda sendiri. Dengan berbagai macam alibi yang Anda bangun dari perspektif bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi tidak kena pada sasaran. Silakan. Izin dulu ya, Pak Michael ya. Saya menyelesaikan idenya Bang Juma tadi ada dua hal. Karena saya Bang Dovin izin sebentar Bang, karena saya habis ini harus turun Bang. Mohon maaf, nggak apa-apa ya, izin ya. Bang semua nggak apa-apa ya. Boleh silakan. Oke. Ya, Bang Murahati boleh saya di open cam lagi, dibesarkan lagi. Ini karena saya sebentar lagi ketemu teman saya ini ya. Bang Murahati boleh nggak saya dibesarkan sedikit lagi? Saya mengingat perkataan dari Bang Suma bahwa logos itu Allah. Nah, kita buka nih ya di sini ya. Dalam Open Greek New Testament ya. Jadi kita buka logos. Siapakah logos? Nah, definisi logos adalah yang pertama itu kata-kata, speech, ya. Yang kedua, logos itu juga adalah apa? Nih, mind, atau pikiran Allah, atau kehendak Allah, ya. Nah, kemudian di dalam konstruk kekristenan pada mulanya adalah kehendak Allah, ide Allah, logika Allah, karena logos ada logika. Logika Allah bersama-sama dengan Allah. Dan logika Allah pasti Allah. Pikiran Bang Zuma pasti Bang Zuma. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Nah, sementara bagi Bang Zuma, logos itu Allah. Berarti ketika Allah ada pada mulanya, dia tidak punya logos, dia harus siapkan atau ciptakan logosnya. Konsekuensi itu adalah doktrin Mu'tazilah yang ditolak oleh Ahlus-Sunnah, yang artinya bahwa logos itu mau nggak mau dia ciptaan. Nah, dalam website NU, nanti bisa googling ya, apakah Allah pernah diam atau tidak dalam website nu.org.id, dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa firman itu memiliki mula, ya, maka dia sudah kafir. Itu dalam website nu.org.id. Jadi barang siapa mengatakan bahwa Allah pernah diam dan tidak ada firman, bahwa firman itu adalah makhluk atau kalam itu adalah makhluk, maka dia telah kafir dan hilang nilai imannya dari Islam. Itulah kenapa begitu Allah kami ada, dia sudah berpikir. Itulah kenapa ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Jadi pikiran Allah bersama-sama dengan Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Di sini Bang Suma berusaha memutar. Di sini jelas, dia di sini adalah sang logos itu. Tapi Abang mengatakan, oh di sini tuh theos, segala sesuatu dijadikan oleh theos. Kalau ini, maka yang menjadi manusia adalah sang theos itu sendiri. Kalau saya menuruti anjuran Bang Zuma, ini ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Anggap ini theos ya. Ini adalah idenya Bang Zuma. Oh ini theos. Tanpa theos tidak ada satupun yang jadi. Dalam theos ada hidup, ya kan? Kemudian apa? Theos yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Konsekuensi logisnya seperti itu Bang Zuma. Ketika Anda mengganti logos itu dengan theos, berarti sang theos itu sedang datang. Ayat 11, theos itu datang dengan cara apa? Ayat 14, theos itu menjadi manusia. Nah, ya
Ya monggo sih, tapi dalam konstruksi kami yang mana kami tidak boleh pilih-pilih, kami tidak boleh prasmanan. Semuanya harus kami lipit, semuanya harus kami wadai. Jelas yang tertulis adalah firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman. Tanpa Sang Firman tidak ada satu. Nah, Sang Firman itu ia apa? Ia datang, sedang datang. Ayat 11. Sang Firman itu ia sendiri ya, ia datang. Dengan cara apa? Logos itu, firman itu menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus Kristus, dia memiliki dui natur. Dia sepenuh Allah karena adalah firman Allah, dan dia sepenuh apa? Manusia. Nah, cara memahami ini dengan sederhana ya, mohon izin. Nah, di dalam Quran itu memiliki dui natur. Yang pertama, dia adalah kalam nafsi Allah yang tidak diciptakan, yang qadim. Nah, itu adalah kalam nafsi. Sementara pada satu sisi, dia adalah sepenuhnya buku. Nah, ketika buku itu terbakar, apakah berarti kalam nafsinya terbakar? Kan tidak. Kalam nafsi ini tidak punya permulaan. Dia dari awal itu ada, tidak diciptakan. Demikian pula Yesus, dia prainkarnasi Yesus yang adalah firman, dia tidak diciptakan. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi abang ketika mengatakan bahwa logos itu adalah alat, maka konsekuensinya abang ini termasuk yang Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dia alat, maka ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, berarti dari awal Allah ada, dia diam, dia bisu, dan dia tidak punya pikiran. Dia tidak punya ide, dia tidak punya logika di dalamnya. Nah, ini menjawab. Logos pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu ya. Kak Michael, Bang Suma, silakan ditanggapi. Tapi kalau saya turun bukan berarti sini ya. Saya memang ada janji. Silakan ditanggapi. Sedikit aja. Saya mau bertanya dulu sedikit aja kepada saudara saya ini. Yesus itu pikiran Tuhan atau Yesus itu hasil dari pikiran Tuhan? Coba. Yesus itu pikiran Tuhan atau hasil dari pikiran Tuhan? Ini saya sederhanakan pertanyaan. Silakan. Yesus adalah prainkarnasi Yesus. Dia adalah pikiran Allah, logika Allah, hikmat Allah. Yesusnya, Bang. Kalau itu yang Anda jadikan ketika firman. Iya, silakan. Ya, Yesus ini pikiran atau buah dari pikiran Tuhan? Silakan. Silakan. Oke, konstruk berpikirnya di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa, firman. Nah, pikiran Allah. Firman ini adalah prainkarnasi Kristus. Nah, ketika firman ini menjadi manusia, maka manusia Yesus Kristus ini, YK ya, dia adalah apa? Sepenuh firman. Dan dia sepenuh manusia. Sama seperti kitab abang, kitab suci ya, Quran, pertanyaan saya itu sederhana. Dia adalah sepenuh firman dan sepenuh buku. Yesus ini pikiran atau buah dari pikiran? Yesus ada. Usah panjang Jadi lebar, gini, Bang, kita paham pertanyaan ya, bukan panjang lebar. Pertanyaan abang ini sudah clear. Yesus adalah. Jadi pertanyaan abang harusnya bagaimana natur kan pada Kristus. diri Tuhan. Saudaraku, tadi Anda mengatakan ada logos. Logos itu adalah sabar. Tadi Anda mengatakan logos itu adalah logika. Logika Tuhan, kata-kata Tuhan, ada main pikiran Tuhan. Nah, pikiran Tuhan dientaskan dengan cara logika, yaitu logos. Yesus di mana di sini? Apakah Yesus itu pikiran? Apakah Yesus itu logos? Pada diri logos bukan firman, pada diri pikiran bukan, pada diri logos bukan Yesus, pada diri pikiran Tuhan juga bukan Yesus. Yesus ini hanya buah dari pikiran yang dialurkan melalui kemudian logos, lahirlah Yesus. Dia adalah ciptaan. Nah, makanya saya tanya, Yesus ini pikiran atau buah pikiran? Ayo, silakan. Oke. Yesus ini ya Bang ya, saya ulang sekali lagi. Kita tidak bisa memisahkan kedwinaturan Yesus Kristus. Nah, itu dia susah. Juga, abang tidak. Susah kalau gitu. Sebentar bang. Bukan susah. Silakan. Gini, kalau abang itu melangkah satu langkah, abang mengakui Yesus adalah manusia. Nah, kami melangkah dua langkah, kami mengakui keduanya. Jadi penafsiran kami komplit. Kami tidak ambil secara prasmanan. Bagi abang, saya hormati ya, yang saya hormati,
Yesus itu manusia. Oh, kami hormat. Yes, betul. Yesus manusia. Kami amini itu, kami juga mengimani itu. Enggak, dia pikiran, dia pikiran atau buah pikiran. Itu tidak komplit. Kalau manusia udah pasti. Dia adalah firman Allah sendiri. Berarti dia pikiran. Dia adalah firman Allah sendiri. Nah, loh, yes, betul. Dia adalah pikiran Allah, dia adalah ide Allah, dia adalah hikmat Allah, karena Kristus adalah kesemuanya itu. Oke, jadi ketika saudara menganalogikan ke Bang Suma tadi, ketika Bang Suma berpikir tentang nasi, lalu kemudian Bang Suma mengeluarkan perkataan, saya pingin makan nasi, pelayan datang mengantar nasi. Apakah nasi itu adalah Bang Suma? Nah, itu kan memang sudah keluar, Bang. Itu kan di dalam diri abang. Yesus, idenya abang. Yesus keluar dari mana? Antara nasi, nih bang. Iya, silakan, coba bang. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti konstruknya adalah segala sesuatu. Dia di situ siapa? Adalah ciptaan, betul? Dia itu siapa? Dia adalah Firman. Firman Jangan itu Yesus. menjadi Theos. Nanti kalau Theos lebih repot. Loh, itu emang Firman Theos. adalah pra-inkarnasi Yesus. Itu Theos, Bang. Dari kalau ini Theos ya, Bang ya. Nah, kalau ini Theos, dia itu Theos. berarti di ayat 14, maka di sini adalah Theos itu yang menjadi manusia. Oh, bukan Theos yang menjadi manusia. Loh kan? Bukan Namanya Theos. Abang nggak konsisten dalam tafsir. Bukan Theos yang menjadi manusia. Sumber, dengarkan. Dia di situ. Iya. Iya, silakan. Ini sedang dibalas iya. Yang dibahas ini iya. Iya ini adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Itu pada mulanya. Yes, pada mulanya adalah firman, betul. Nah, Yesus di situ. Firman, itu dia. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya firman. Itu betul. Loh, kalau Yesus pada mulanya adalah firman, maka bukan Dia yang datang. Jelas, Bang. Terang yang sesungguhnya atau firman tadi sedang datang. Jadi Dia on the way. Oh, bukan begitu. Jelas Dia on the way. Bukan begitu. Yesus itu disebut Yesus disebut firman. Yesus disebut firman sebagai terang karena Yesus yang memberikan firman Tuhan kepada kaumnya, maka Ia disebut terang. Nah, itu salah, Bang. Itu salah. Kenapa? Siapa yang mengikuti firman-Ku? Iya. Firman ini ia datang dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia. Jadi jelas dari awal ini membicarakan mengenai hakikat sang firman. Pada mulanya adalah firman. Itu tidak masalah. Firman. Itu nggak menjadi masalah. Dijadikan oleh firman. Yesus sebagai terang nggak masalah. Sebentar, Bang. Ayat 9, firman itu sedang datang. Ayat 11, firman itu datang. Ayat 11, firman itu menjadi manusia. Jadi jelas firman, maka itu dia hakikat firman yang tidak diciptakan dan manusia. Silakan, maaf aku lama. Iya, jadi jelas sekali ya, narasi Anda itu berbelit-belit mutar-mutar. Yang pasti di sana Tuhan memiliki pikiran, Tuhan memiliki ide, Tuhan memiliki kehendak. Tuhan kemudian menganulir kehendaknya dengan cara berfirman. Ketika Tuhan punya ide, aku ingin membuat ciptaan tanpa ayah dari seorang perawan. Itu ide, itu gagasan. Maka gagasan ini kemudian diinstruksikan agar menjadi sebuah kenyataan. Inilah yang disebut firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah ide. Pada mulanya adalah gagasan. Gagasan itu bersama-sama dengan Allah. Gagasan itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian gagasan itu menjadi manusia. Itu tak ubahnya dengan narasi logika sederhana yang saya sampaikan, Bang. Nggak jauh-jauh amat itu. Makanya Yesus ini pikiran atau Yesus ini buah atau hasil dari pikiran. Makanya dia katakan, aku tidak datang atas kehendakku, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa? Karena dia bukan ide. Dia adalah buah dari ide. Sama seperti nasi. Dia datang menjadi nasi bukan atas kehendaknya, tapi dari ide Bang Suma. Seperti itu. Itu sederhana aja sebenarnya kalau kita ingin memahami dengan menggunakan logika. Ingat perkataan saudara, logos adalah kata-kata yang adalah logika, dan mind itu adalah pikiran Tuhan. Itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Tuhan dan dia tidak mungkin menjadi sesuatu di luar dirinya. Jadi logos itu logika. Pada mulanya adalah logika. Logika itu bersama-sama dengan sang pemilik logika. Logika itu telah menjadi daging, nggak masalah. Ide itu telah menjadi ciptaan, tidak masalah, memang seperti itu. Instrumen penyelesaian firman Tuhan terhadap apa yang dikehendaki itu harus jadi mutlak. Yesaya 55 nomor 11, ya Mazmur 33 nomor 9. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Silakan.
Bang Suma, saya boleh bertanya? Iya, silakan, silakan. Ya, Bang Suma, maaf ya, karena saya memang dengar-dengar, tapi saya harus bertanya langsung biar tahu. Bang Suma mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan tidak? Yesus itu sebagai ciptaan, sebagai utusan Tuhan. Saya mengimani beliau nabi, beliau rasul. Mengimani sebatas. Oh, berarti Bang Suma Kristen atau bukan ya? Saya Muslim. Oh, Muslim. Oh, wajar lah kalau gitu. Nggak, saya cuman maksudnya gitu. Karena saya jujur ya, saya bukan seorang ahli kitab atau ahli Taurat. Saya juga bukan peneliti, tapi saya mengimani Tuhan Yesus berdasarkan bertemu muka dengan muka. Itulah. Jadi kalau orang yang ahli Taurat saja tertulis, maksudnya mereka jago. Jadi istilahnya gini, mengimani Yesus sebagai Tuhan itu bukan sekadar kata letterlek, tetapi harus dengan iman percaya yang harus bertemu langsung. Nah, saya katakan bertemu langsung ada tertulis. Karena awalnya saya ketemu langsung dulu, baru aku percaya. Bukan berteori dulu, baru saya percaya. Bisa masuk Bang Suma? Oke. Tapi saya lebih percaya pengakuan Yesus yang mengatakan dalam Matius 24, jika ada orang berkata, aku bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Mohon maaf, saya tidak percaya Anda. Silakan. Betul. Ya, tidak apa-apa. Anda tidak percaya saya jangan tidak memaksa. Saya maksudnya saya ingin menjelaskan, terserah. Saya hargai Bang Suma punya pendapat, tapi ternyata Bang Suma berbeda agama karena berbeda dasar pondasi. Jadi keimanan itu tetap sudah beda. Tapi kalau berpendapat silakan. Iya, saya dengan Yesus sama Bang. Kami sama-sama Muslim. Yesus bukan Kristen, saya juga bukan Kristen. Yesus itu Muslim. Oh, terserah Bang, aku ndak paksa. Mau bilang Yesus Muslim, Yesus apa, silahkan. Gitu ya, itu fakta, itu fakta, nggak bisa kita pungkiri. Oh ya, makanya saya bilang fakta yang Abang dapat berbeda dengan fakta yang saya dapat, gitu kan? Iya, sekarang Yesus Muslim atau Yesus Kristen itu? Menurut saudara, Yesus ndak punya agama. Muslim salah. Muslim Kristen. Salah Anda, salah. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu hidupnya takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia praktisi Yahudi. Karena dia hidup Yahudi. Lalu berarti dia beragama, Bung. Berarti dia beragama. Tradisi. dia di bawah itu. Tradisi itu adalah kehidupan rutinitas ritual. Kalau dalam perspektif agama, maka dia adalah orang yang beragama gitu. Beliau Muslim yang taat. Iya, enggak apa-apa. Karena di zaman itu juga saya juga enggak hidup di zaman Tuhan Yesus kok, gitu. Jadi kita mau berdebat Tuhan Yesus di zaman dia ini juga enggak penting bagi saya sih sebenarnya. Jadi saya maksudnya begini, saya cuman memperjelas saja, ternyata Bang Suma Muslim. Kalau Bang Suma bilang Tuhan Yesus Muslim, silahkan. Saya hargai karena saya di negara Indonesia. Itu pasti. Ya, di negara Indonesia berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Iya. Iya. Cuma kalau mau bilang tulisan Muslim di dalam Bible tidak ada ya bagi saya, karena saya tidak pernah dengar ada Muslim, ya kan? Muslim itu berserah diri. Yesus selalu mengatakan Shalom. Dia tidak pernah mengatakan Kristen. Shalom. Oh iya. Makanya saya bilang Muslim. Shalom itu hukum-hukumnya, Muslim itu adalah oknumnya, gitu. Silakan Bang. Iya, karena begini, saya dan Abang bukan soal karena kesepakatan penulisan, tetapi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan sendiri, maka kita selamat. Contohnya begini, Abang punya ini saya silahkan. Ada tertulis juga banyak Paulus ataupun Thomas ataupun Ayub. Dia menganggap segala sesuatu yang didengarkan oleh orang saja, dia anggap selama ini saya percaya karena dengar orang, tetapi karena berhadapan langsung muka dengan muka baru saya lebih yakin. Itu poin-poin yang sebenarnya saya ambil. Jadi, sebagai saudara mengaku pernah bertemu Yesus gitu? Ya. Oh, iya. Oke lah. Karena hubungan saya pribadi, maka dia menyatakan bahwa akulah dia itu. Akulah sang penyelamat bagi saya. Jadi maksud saya, terserah Abang. Cuman bagi saya sedikit peduli terhadap Abang. Ilmu yang diberikan baik. Semua yang Tuhan kasih buat kita baik. Tetapi kalau kita menarasikan dia sebagai ciptaan, silakan. Sebagai apapun silakan. Saya tidak bisa melarang itu. Itu pendapat, itu hak yang diberikan. Cuman setidaknya jangan sampai kalau saya kiranya Abang berdiskusi ataupun apa tentang
bisa bukan hanya sekedar tulisan, tapi bertemulah langsung dengan dia untuk menyatakan apa yang benar, seperti itu sih. Gitu. Iya. Jadi kalau nanti saya bertanya tanda-tanda Yesus itu seperti apa, kalau saya bertemu misalnya ada orang yang bercirikan seperti apa yang Anda sampaikan, mana saya bisa tahu Yesus itu siapa, yang apakah ini Yesus atau bukan? Aku kasih tahu caranya. Ya. Tuhan sendiri bilang begini, berdoalah dalam imanmu dan percayamu, mintalah Roh Kudus, karena kita ada di zaman roh, mintalah Roh Kudus itu hadir, gitu. Hadir dan Anda akan diberitahu. Itu sih. Kalau Roh Kudus di kami hadir tiap hari. Oh, iya. Roh Kudus kami itu sudah ada di Al-Quran itu ajaran Roh Kudus itu. Ya nggak apa-apa bang. Ya berarti dalamnya aja, kalau memang lewat Roh Kudus Anda menyatakan Yesus ciptaan, nggak apa-apa. Saya nggak melarang. Iya, Roh Kudus yang ngajarin itu. Oh iya, nggak apa-apa bang. Oke, sip lah bang. Saya cuma tanya, saya pikir tadi abang Kristen. Kalau iman Kristen pasti saya masih bisa memberi, tapi karena iman bapak dengan saya berbeda. Aku menghargai itu karena di negara Indonesia mengakui sama-sama kita saling menghargai. Siap bang. Ya gitu. Jadi kalau saya kira gitu ya, teman-teman. Iya, udah waktu saya. Dinda Mikael, thank you, Anda luar biasa. Kita belajar, Bang Jack Ceta. Ya, oke, makasih, saya pamit. Oke, salam Bang Jack ya. Hati-hati semuanya. Waalaikumsalam. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bang Suma. Oke, sip, saudaraku, lama nggak jumpa kita. Sibuk ya? Hati-hati. Mari semuanya. Aku juga Ujun. Iya nih. Oke, sip. Pamit ya semua ya. Semangat siang. Saudaraku, Bang Suma. Oke, makasih. Ya.